Shalom, salam sejahtera pada saudara-saudara seiman dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya dengan Desi Dana di channel YouTube Diberkati untuk Menjadi Berkat. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang begitu menguatkan dan meneguhkan iman saya, di mana tadi malam saya berdoa bergumul untuk keberangkatan anak kami, yang mana dia dikirim oleh perusahaan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang mengalami gempa bumi ya. Jadi saya tadi malam berdoa memohon pertolongan Tuhan atas perjalanan anak kami agar dia boleh tiba di sana dengan selamat dan dapat melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada dia untuk membantu kemanusiaan di sana. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum saya menyampaikan dan membagikan kebenaran firman ini, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia kemurahan-Mu kami ada sampai pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu mengingatkan dan meneguhkan iman kami agar kami terus berharap bersandar kepada Tuhan. Pada saat ini kami rindu berbagi kebenaran firman-Mu. Sebelum kami menyampaikan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman yang kami sampaikan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, semangat baru bagi kami, umat-umat-Mu dimanapun berada. Urapi kami Tuhan hamba-Mu, dan berkati fasilitas yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat bersama di dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat 1, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca. Dengarkanlah hai bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nah, puji Tuhan, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kita, yang dimana pada kitab Mazmur pasal 49 yang ditulis oleh Bani Korah ya, dengan judul kebahagiaan yang sia-sia. Kita melihat di sini firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama ya. Dengarkanlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Berarti seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ya, yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan ingatkan agar kita memasang telinga kita, agar kita memperhatikan sebagai penduduk dunia. Berarti semua manusia yang ada di muka bumi ini, yang tidak terkecuali ya, baik yang kaya, miskin. Kita melihat di ayat yang ketiga, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Nah, dalam arti semua, tidak satu kelompok, tidak satu memihak saja. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara ya. Kita melihat firman Tuhan ini, baik yang hina maupun yang mulia ya, baik yang kaya maupun yang miskin. Dalam arti semuanya Tuhan ingatkan ya. Ini firman Tuhan yang saya dapatkan tadi malam di saat saya bergumul berdoa khusus untuk perjalanan anak kami yang akan mengikuti kegiatan ya kemanusiaan ke Cianjur untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami gempa bumi di sana. Kenapa firman Tuhan mengingatkan? Mengapa firman Tuhan ini sampai ya diingatkan kepada saya ya? Kita melihat di sini bahwa Tuhan sangat memperhatikan setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik dalam kelompok apapun, tidak satu kelompok tetapi semua. Dalam arti bahwa setiap kita yang ada, manusia yang ada di muka bumi ini, Tuhan sedang memperhatikan kita ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telingamu hai semua penduduk dunia ya. Mengapa firman Tuhan mengingatkan kita ya? Mengapa firman Tuhan ini datang dalam kehidupan saya dan saudara? Karena Tuhan inginkan kita untuk memperhatikan keadaan yang sekarang sedang terjadi
Ya, mari kita perhatikan keberadaan hidup kita, mari kita perhatikan keadaan dunia yang sedang terjadi, mengingatkan kita, mengajar kita untuk berharap kepada Tuhan, untuk memperhatikan kepengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan? Apakah kita orang yang sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita orang-orang yang sudah dipulihkan dan dikasih oleh Tuhan? Mari di hari-hari ini kita mau ya memperhatikan keberadaan kehidupan kita, bahwa di hari-hari Tuhan sedang mengingatkan manusia di muka bumi lewat keadaan dunia, lewat gempa bumi, lewat fenomena-fenomena alam yang sedang terjadi. Apa itu adalah bentuk bahwa Tuhan sedang mengingatkan, menegur ya kita sebagai umat-umat, bahkan penduduk yang ada di muka bumi ini, ya penduduk dunia yang ada, agar kita menyadari bahwa Tuhan sedang memperhatikan saya dan saudara ya. Karena apa? Ayat yang ke 6, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percayakan harta benda dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka ya. Karena firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, mengapa kita harus takut ya dalam menghadapi kehidupan, kecelakaan ataupun hari-hari ini ya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong, menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu peringatan yang Tuhan sampaikan pada saat ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kaya, kita bermegah dengan atas kekayaan yang kita miliki. Kita tidak bermegah, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekayaan kita, kita mengandalkan segala apa yang kita miliki di muka bumi ini. Sementara itu adalah harta yang sementara yang kita miliki di muka bumi ini. Kita melihat kejadian ya pada tanggal 24 bulan ini tadi ya, bulan 11 ini terjadi ya banjir besar di Arab Saudi, luar biasa ya. Mobil-mobil mewah itu hanyut seperti mainan saja ya. Saya melihat berita tanggal 24 bulan ini tadi terjadi banjir besar di Arab Saudi. Begitu banyaknya mobil-mobil mewah ya, karena di sana bangunannya besar-besar sehingga tidak ada yang roboh. Saya lihat hanya mobil-mobil saja. Nah, kita melihat di sini ini adalah harta benda yang kita miliki di tengah muka bumi ini yang Tuhan titipkan. Ya, bukan berarti Tuhan tidak suka kita menjadi orang kaya, tetapi yang Tuhan tidak suka adalah di saat kita menjadi orang kaya, kita tidak kita mengandalkan kekayaan kita, kita berharap kepada kekayaan kita ya, kita percaya kepada kekayaan yang kita miliki, tetapi kita tidak percaya kepada si pemberi berkat. Namun yang Tuhan mau adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena orang miskin, orang kaya ya, orang di sini dikatakan tadi ya, baik orang hina maupun orang mulia itu sama-sama mengalami yang namanya kematian. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah kematian kita itu berbeda-beda ya, tidak sama, tetapi tetap mengalami yang namanya kematian. Yang namanya kematian tidak ada yang dapat menghindarkan semuanya itu ya, tidak dapat menghindar, tidak yang dapat menjauhi dari namanya kematian. Cara kita mati, cara kita meninggal itu berbeda ya, berbeda dan tidak sama. Kita melihat kejadian yang di Cianjur, itulah cara Tuhan memanggil mereka ya, itulah cara Tuhan menjemput mereka ya. Nah, kita melihat firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengingatkan kita ya, dengarkan hai bangsa-bangsa sekalian, pasang telingamu ya, penduduk dunia ya. Tuhan mengingatkan semua kita yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali. Mari kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita adalah menumpang di muka bumi ini. Jangan kita sombong, jangan kita bermegah dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Mari di hari-hari ini bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Kalau kita bertobat ya, kita kembali, kita meninggal, kita mati, kita di dalam Tuhan ya, kita selamat, kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang menjadi yang Tuhan ingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, tidak mau beribadah, tidak mau datang kepada Tuhan ya, menganggap kita sudah kuat, menganggap kita sudah memiliki segala-galanya, tidak akan mengalami yang namanya kecelakaan. Tidak, saudara.
Ya, kita tidak tahu apa yang akan sedang terjadi. Mari di hari-hari ini kita terus mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang dapat menghindar dari kematian itu ya. Kita melihat ya, tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya, ayat 8 ya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada yang dapat menggantikan yang namanya kematian. Kalau waktunya Tuhan mengambil kita, tidak ada yang dapat menggantikannya atau menyetopnya atau mengatakan Tuhan nanti, Tuhan tidak. Tetapi waktunya Tuhan sudah mengambil, waktunya Tuhan melakukan itu ya, tidak dapat menghindari semuanya. Itu sebabnya mari di hari-hari ini jangan kita ya menganggap diri kita sudah hebat ya, tidak perlu pertolongan Tuhan, tidak perlu Tuhan dalam hidup kita. Mari di hari-hari sadarlah dan bertobatlah ya, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Waktunya Tuhan ngambil, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak yang dapat menundanya ya, karena Tuhan berdaulat atas hidup saya dan saudara. Mari di hari-hari ini kita mau beralih kepada Tuhan. Jika engkau di hari-hari ini sudah jauh dari hadapan Tuhan ya, mari berbaliklah kepada Tuhan. Jika engkau sudah jatuh di dalam dosa, mari bangkit ya, datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, maka Tuhan akan mengampuni saya dan saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan di hari-hari ini ya, di akhir zaman ini, di akhir tahun ini. Mari kita terus introspeksi diri kita kepada Tuhan. Adakah kita telah berbuat baik bagi Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini ya? Kalau belum ya, mari bertobatlah, tinggalkan semua kefasikan, tinggalkan semua hal-hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itu sebab firman Tuhan pada saat ini mengingatkan semua penduduk dunia. Berarti Tuhan mengasihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Tuhan tidak mau kita semuanya binasa ya, Tuhan tidak mau kita binasa, tetapi Dia mau kita ya menjadi alatnya, bahkan anak-anak kesayangannya. Biarlah di hari-hari ini kita semakin kuat dan semakin diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dimanapun ya. Biarlah kita semakin hari semakin diteguhkan. Biarlah lewat firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara bahwa di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Begitu banyak hal-hal yang kita tidak ketahui ya, kejadian fenomena alam ya, begitu banyak kejadian yang terjadi. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau berbalik kepada Tuhan, bertobat ya, tinggalkan segala kefasikan, tinggalkan segala dosa-dosa yang menghalangi kita. Biarlah kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, agar kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat kami bagikan, agar kita semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin berpaut dan melekat kepada Tuhan, agar kita melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kami umat-umat-Mu di muka bumi ini, agar kami tetap mendekat kepada Tuhan. Karena maut itu Tuhan tidak memandang apapun kami Tuhan, baik orang hina, orang mulia, orang kaya, orang miskin Tuhan, tidaklah itu memandang bahwa semuanya itu kan kami alami Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, kami harus melekat, kami harus mendekat, dan kami harus bertobat Tuhan, meninggalkan segala kefasikan dan dosa-dosa dunia ini Tuhan, agar kami mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dijamah, mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang luar biasa yang telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Bila setiap kita umat-umat Tuhan, saudara-saudara seiman dimanapun berada, semakin kuat, semakin cinta akan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, sehingga kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan mujizatnya setiap hari dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.